Pada suatu zaman di kerajaan Daha, yang dihiasi oleh kepemimpinan Raja Airlangga, muncul kisah menyeramkan tentang seorang janda penuh misteri yang menakutkan, Calon Arang. Tinggal di desa Girah, Calon Arang dikenal sebagai pengikut aliran hitam, sebuah kepercayaan sesat yang mengaburkan batas antara kejahatan dan ilmu gaib. Dalam kehidupannya yang kelam, Calon Arang memiliki seorang putri cantik bernama Ratna Manggali. Saat putrinya mencapai usia dewasa, Calon Arang merasa gelisah dan memaksa beberapa pemuda tampan dan kaya untuk menjadi menantunya. Kepribadiannya yang bengis membuatnya tidak dicintai oleh penduduk Girah, sehingga tak seorang pemuda pun bersedia melamar Ratna Manggali. Ini membuat Calon Arang marah, dan ia bersumpah untuk membuat resah warga desa. Dengan perintah keras kepada anak buahnya, Krakah, Calon Arang memerintahkan untuk mencari seorang anak gadis dan membawanya ke Candi Durga sebelum matahari terbenam. Tugas ini dijalankan dengan cepat oleh para pengikut setianya, dan seorang gadis malang segera berada di altar persembahan candi tersebut. Dalam gelap gulita tengah malam, Calon Arang melakukan upacara mengerikan, mengorbankan gadis tersebut kepada Betari Durga, Dewi Angkara Murka. Kutukan Calon Arang pun menjadi nyata, dan sebuah bencana menimpa desa Girah. Teriakan, "Banjir! Banjir!" menggema di seluruh penjuru desa, ketika aliran sungai Berantas melanda dengan amarahnya. Setiap orang yang terkena percikan air sungai Berantas menderita sakit dan menghadapi kematian. Kisah mengerikan ini menjadi pembelajaran bagi semua, bahwa kejahatan dan pengkhianatan selalu berujung pada bencana. Dan di antara bayang-bayang ilmu hitam, tersembunyi pelajaran moral yang mendalam, menyusup ke dalam hati warga kerajaan Daha, merangkul mereka dengan kebijaksanaan untuk menghindari kegelapan yang mengintai. Hei, siapa berani menantang keberanian Calon Arang? Calon Arang tak terkalahkan, dengan sikap sombong, Calon Arang mengumumkan tantangannya. Dampak dari tindakan bejatnya membuat rakyat semakin menderita, dengan korban yang terus bertambah. Pagi-pagi sudah sakit, sorenya sudah meninggal. Seolah tak ada obat yang mampu mengatasi wabah penyakit aneh yang melanda desa Girah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan wabah dan bencana melanda rakyatku di desa Girah? Tanya Prabu Airlangga dengan penuh kekhawatiran kepada Paman Patih. Mendengar laporan mengenai ulah Calon Arang, kemarahan Prabu Airlangga meledak. Genderang perang segera bergemuruh, dan Mahapatih Kerajaan Daha segera mengumpulkan prajurit pilihan untuk menangkap Calon Arang. Rasa senang melanda rakyat saat mendengar kabar bahwa Calon Arang akan ditangkap. Prajurit dengan bangga menerima tugas suci ini, yakin bahwa doa restu seluruh rakyat akan membantu mereka berhasil. Namun, begitu mereka tiba di desa Girah, kelelahan perjalanan belum sempat dihilangkan ketika ledakan-ledakan mengguncang mereka. Dengan tiba-tiba, banyak prajurit Daha tergeletak di tanah, tak dapat menjelaskan penyebabnya. Musuh mereka mampu merobohkan lawan dari jarak jauh, menciptakan kekacauan di antara pasukan Daha. Kekalahan ini memicu kemarahan cantrik-cantrik, murid-murid Calon Arang yang semakin ganas. "Serang terus! Serang!" seru para cantrik, membuat pasukan Daha berputar arah dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Sementara itu, Prabu Airlangga terus mencari cara untuk mengalahkan Calon Arang. Dalam musyawarah kerajaan, Empu Barada mengemukakan, untuk mengalahkan Calon Arang, kita harus menggunakan kasih saing. Kekesalan Calon Arang disebabkan oleh belum adanya yang bersedia menikahi putri tunggalnya, kata Empu Barada, meminta Empu Bahula, yang masih lajang, untuk dengan tulus membantu mengalahkan Calon Arang dengan menjadi suami bagi Ratna Manggali. Ternyata, dengan memperistri Ratna Manggali, Empu Bahula tidak hanya menambah deretan ilmu keilmuannya, tetapi juga memperdalam cinta dan kesetiakawanan. Rombongan Empu Bahula pun berangkat menuju desa Girah untuk meminang Ratna Manggali. Aku sungguh senang memiliki menantu seorang empu yang rupawan, terkekeh gembira Calon Arang. Maka, digelarlah pesta pernikahan besar selama 7 hari 7 malam yang begitu meriah, menyinari hati Calon Arang. Kebahagiaan juga meliputi Ratna Manggali dan Empu Bahula, yang tulus mencintai satu sama lain. Meski pesta pernikahan telah usai, desa Girah masih dipenuhi kebahagiaan. Empu Bahula, sambil menunaikan tugasnya, bertanya pada istrinya, Dinda Manggali, apa yang membuat Nyai Calon Arang begitu sakti? Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian Calon Arang terkait dengan kitab sihir. Kitab itu menjadi sumber kekuatannya, bahkan saat tidur pun, kitab itu digunakan sebagai alas kepala. Empu Bahula dengan cerdik merencanakan pencurian kitab sihir. Tepat tengah malam, dengan perlahan ia menyelinap ke tempat peraduan Calon Arang yang sedang terlelap karena kelelahan 7 hari 7 malam pesta.
Kitab sihir berhasil dicuri dan langsung diserahkan kepada Empu Baradah. Setelah mencuri kitab tersebut, Empu Bahula dan istrinya segera mengungsi. Calon Arang sangat marah ketika mengetahui kitabnya hilang, dan ia bertindak seperti badak yang membabi buta. Sementara itu, Empu Baradah mempelajari kitab sihir dengan tekun. Ketika semuanya siap, Empu Baradah menantang calon Arang. Saat menghadapi Empu Baradah, kedua tangan calon Arang menyemburkan jilatan api, begitu juga kedua matanya. Namun, Empu Baradah menghadapinya dengan tenang, membaca mantra untuk mengembalikan jilatan api ke tubuh calon Arang. Tanpa kitab sihir, tubuh calon Arang hancur menjadi abu dan bertiup kencang menuju Laut Selatan. Sejak saat itu, Desa Girah kembali aman dan tentram seperti sedia kala, terbebas dari ancaman calon Arang yang menakutkan.